Nggak disuruh pun dia sudah memberi. Nggak ada pun peraturan, dia sudah mengerti. Nah, ini hebatnya. Tapi banyak orang sudah jelas-jelas pun mengerti, tapi karena tidak ada arah kepada ketaatan itu, dia tidak berbuat apa-apa. Ini saudara-saudaraku yang banyak kekristenan di akhir zaman. Sehingga mereka tidak keberkatan. Bila kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan berbuat hal-hal yang ajaib. Amin. Yang tidak timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu Tuhan perbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Karena roh Allah ada dalam kita. Bagaimana orang bisa menyelidik hati Tuhan? Dan yang bisa. Tapi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, pasti mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk mengalami ketaatan. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih oleh kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan tetap beribadah saudara-saudaraku, untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu kita pergunakan langsung waktu ini untuk membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-5 satu ayat saja, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17 bersama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, mengerti kehendak Tuhan itu sangat penting sekali. Dan kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami keberkatan dalam hidup kita dan juga menjadi pemeliharaan berkemenangan sampai Tuhan Yesus datang. Kita mendapat kekuatan menghadapi kesulitan masa terakhir, termasuk juga kuasa antikris yang diberi kesempatan berkuasa di bumi 3,5 tahun. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita semua akan mengalami berkat yang luar biasa. Saya mau mengajak kita juga memperhatikan 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi tadi kita baca, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, maka untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus menerima kepenuhan Roh Kudus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Itu Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi
dalam diri Allah. Jadi kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau itu boleh terjadi, maka kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ini, ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita boleh mengalami berkat yang luar biasa, kita mengalami tidak binasa oleh karena kesulitan, sampai pun kuasa antikris yang diberikan yang menguasai bumi 3,5 tahun. Jadi itu sebabnya mengerti kehendak Allah, dan itu kalau kita memiliki rohnya Tuhan itu sendiri. Bagaimana itu boleh terjadi bagi kita? Itulah kerinduan yang selalu ada bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita harus selalu memiliki satu kerinduan untuk beribadah, karena di dalam ibadah itu adalah tempat kita bersama dengan Tuhan. Kita sudah sering mendengar dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20, Matius 18 ayat yang ke-20 disebutkan demikian firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, berkumpul dalam nama Tuhan, itu adalah ibadah. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi di dalam ibadah ada hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita banyak beribadah kepada Tuhan dengan hati yang terus tertuju kepada Tuhan, itu menjadi pemula Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus terus-terus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus mengerti, saudara-saudara yang kasih, jangan bodoh, kata firman Tuhan tadi. Harus mengerti kehendak Tuhan. Kita semua memiliki kesibukan dalam hidup ini sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, ada kesibukan masing-masing. Tetapi bagi orang yang bijaksana, mereka mengerti mana yang terutama, mana yang lebih penting. Itu sebabnya tadi kita sudah baca dalam Efesus itu, jangan bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Dan saudaraku, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan melalui rohnya Tuhan. Roh Tuhan kita akan terima dalam persekutuan. Murid-murid Tuhan pada waktu pertama turunnya Roh Kudus, mereka sampai 10 hari bersekutu, semua tidak kemana-mana,
sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, mereka boleh mengerti untuk dipenuhi dengan Roh Kudus adalah menyatu, bersekutu. Jadi Yesus berkata, jangan kamu kemana-mana sebelum kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Itu tempat persekutuan. Jangan tinggalkan. Dan mereka semuanya ada di satu tempat. Loteng di Yerusalem. Dan mereka semua menyatu sehati di sana berdoa. Dan turunlah Roh Kudus kepada mereka semuanya. Semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan mengerti supaya kita boleh mengusahakan semaksimal mungkin ada persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah menetapkan ibadah kita sesuai dengan susunan di kemah sembahyang itu. Pada pelita itu menunjuk ibadah minggu persekutuan. Itu banyak cabang-cabangnya. Semuanya sampai dengan 66 itu menunjuk persekutuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ada meja roti. Itu adalah pemecahan roti. Ada juga, saudaraku, firman Tuhan, makanan rohani dibukakan. Seperti hari ini ini adalah bagian dari pembukaan firman Tuhan. Pembukaan rahasia firman Tuhan. Dan ada satu lagi ibadah kita, ibadah penyembahan. Supaya semakin berserah dan kepada segala kebenaran firman dan pimpinan Roh Kudus itu, sehingga membawa kita menyatu di dalam kekudusan Tuhan. Jadi bukan menyatu dalam tempat lagi, dalam arti tempat secara fisik, tapi menyatu dengan Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah kehidupan yang semakin disempurnakan. Ini saudara-saudaraku. Jadi persekutuan dengan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, ya pengertian yang dari Tuhan, membawa berkat, membawa kepada satu pemeliharaan sampai pun kesulitan yang terakhir di akhir zaman. Kalau kita selalu ada bersekutu dengan Tuhan dalam terus peningkatan rohani, maka kita akan terpelihara. Jadi terpelihara dalam kebutuhan, terpelihara juga di dalam hidup yang kekal. Saya mau mengajak kita melihat dulu contoh-contoh orang yang mengerti kehendak Tuhan, terberkati dan terpelihara. Kita akan melihat dulu tentang Abraham. Saya mau mengajak kita membaca dari kitab Roma terlebih dahulu. Pasal yang keempat, Roma pasal yang keempat, ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk berpegang, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah ia dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan,
dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu ada iman dan ada perbuatan. Dia disebut bapa leluhur jasmani kita. Itu sama dengan arti bapa orang beriman, bapa orang percaya. Ini saudara-saudaraku. Kita akan baca juga Ibrani 11 biar kita lebih jelas mendalami kehidupan dari Abraham ini. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi kita melihat di sini perbuatan, tindakan orang yang beriman itu yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai menimbulkan ketaatan. Ini saudara-saudaraku perkembangan iman yang benar. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi perbuatannya berbeda. Ketaatannya tidak ada. Ini jadi iman dan harus sampai dilanjutkan dengan ada ketaatan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Jadi ada iman dan saudara-saudaraku dalam dia menjalankan iman itu, maka dia menampilkan satu tindakan ketaatan. Inilah yang tidak banyak dalam orang-orang percaya. Banyak sekali gereja-gereja, tapi untuk taat susah. Kalau begitu, untuk apa mereka beribadah? Satu, untuk ya ada sebagai dianggap hiburan, ada. Terus untuk apa lagi? Ada kebutuhan untuk disembuhkan. Ada kebutuhan untuk selesai masalah. Ada kebutuhan untuk selesai persoalan. Ada kebutuhan untuk keberkatan. Bahkan sampai pendeta pun banyak yang mau datang kepada Tuhan, tapi hanya untuk kepentingan yang sementara. Dalam Filipi pasal 3 disebut ayat 17, itu mereka hanya memenuhi tuntutan perut. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita lihat mulai dari jemaat sampai kepada pendeta sekalipun tidak mengarah kepada ketaatan, tapi mengarah kepada kebutuhan mereka. Jadi Tuhan hanya untuk ya dibutuhkan mencukupkan segala apa yang dikehendaki manusia. Itu sebabnya Tuhan katakan itu semuanya adalah orang-orang penakut. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Burung-burung saja tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku.
Jadi untuk mengarah kepada ketaatan itu banyak yang tidak mengarah kepada ketaatan. Itu sebabnya banyak orang Kristen lama pun jadi Kristen, tapi tidak kelihatan ada urapan Roh Kudus. Yang ada pada mereka adalah kekeringan, tidak di dalam suasana damai. Saudara-saudaraku, kita semua harus sampai kelihatan ada kuasa Roh Tuhan, ada damai dalam hidup kita. Ini saudaraku, sebagian biarpun orang Kristen kelihatan sampai kadang seperti giginya gemerotok. Jadi belum dalam penghukuman, giginya sudah kerotok-kerotok gitu, saudaraku. Saya kalau melihat begitu, seram juga lihat orang yang begitu. Tapi kalau anak Tuhan, saudaraku, kelihatan semuanya indah, tenang, kalem. Ya, saudaraku, ya orang melihat kita aja senang, saudaraku. Tapi kalau belum di dalam Tuhan, sampai tidur juga bisa bunyi-bunyi giginya. Nggak tahu saudara pernah dengar ada orang biar tidur giginya kerotok-kerotok. Kan seram juga saudaraku. Orangnya tidur tapi giginya kerotok-kerotok. Nah ini saudaraku. Jadi itu mendahului nanti dalam penghukuman ada kertak gigi. Ya. Ini saudaraku, karena penghukuman. Jadi, orang yang mengerti kehendak Tuhan dan mereka harus sampai menyerahkan diri kepada Tuhan dan mereka disebut taat. Ini saudaraku, orang kalau sudah biasa taat, ini saudaraku kelihatannya kalem. Karena kalau tidak taat, itu roh pelawannya itu kuat. Tapi kalau sudah biasa taat, nggak ada roh pelawan. Coba kalau di sekolah, kalau murid penurut, nggak pelawan saudaraku. Ya, kalau di rumah, anak-anak, kalau penurut, itu nggak ada suka melawan saudaraku. Jadi, auranya itu, mukanya itu, aman, saudaraku, kelihatannya menyenangkan. Tapi kalau sudah mulai dari awalnya tuh suka nembak, tar, nanti lama-lama bukan tar lagi, nggak mau, gitu. Kalau sudah begitu mukanya cakep enggak? Ya sudah pasti tidak, saudaraku. Tapi kalau selalu suka menurut, senang kita melihat. Dan nanti kita akan selalu rindu kepada orang yang suka menurut. Sekali kita enggak bertemu lagi, kemana dia, ya kan? Tapi kalau sudah tartur, ya biar hilang juga, enggak rasa nyari-nyari. Nah, gitu saudara-saudaraku. Jadi Tuhan itu ya senang juga dengan kita. Itu sebabnya Abraham itu adalah yang dipilih setelah terjadinya penghukuman air bah, maka ada dari 3 keturunan, Sem, Ham, dan Yafet. Dan nanti kalau mereka berkembang, orang akhirnya mau melawan Tuhan dengan mendirikan menara di Babel. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Cuma satu ini, Abraham. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi kita ini harus nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita harus orang yang dijemput oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu nggak gampang itu. Makanya kita belajar tentang Abraham ini. Dia memiliki iman, dan dalam iman itu tidak hanya iman atau percaya saja,
tapi dia adalah kehidupan yang taat. Dan taat ini berkembang, saudaraku. Mulai dari sewaktu Tuhan panggil dia untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Artinya percaya sama Tuhan, yakin Tuhan buka jalan, yakin Tuhan menyertai, yakin Tuhan memberkati. Gak usah takut-takut, saudara-saudaraku. Kiranya kita semua harus memiliki iman yang tidak ada khawatirnya sama sekali. Apapun dalam hidup ini, kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ini saudara-saudaraku, jadi pertamanya dipanggil dari Ur Kasdim. Nah, ini Ur Kasdim ini tempat nenek moyang, tempat berhala, tempat adat istiadatnya nenek moyang. Dia langsung berangkat, saudaraku. Dia berangkat. Dan ketaatan ini terus berkembang. Kita akan lihat dulu pengertian Abraham mengerti kehendak Tuhan sangat dalam, saudaraku. Kalau kita semakin berserah kepada Tuhan dan roh Tuhan semakin bekerja di dalam kita, kita akan semakin mendalam mengerti kehendak Tuhan. Ini, saudaraku. Jadi sangat indah bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi bersekutu dengan Tuhan, kita harus utamakan beribadah kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-14 ini Ishak belum lahir. Ishak nanti lahir adalah dalam pasal yang ke-16-17 ini, ya. Ini, saudaraku. Jadi ini pasal 14, Ishak belum lahir. Saya baca, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, ayat 17, ya, pasal 14, dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu yang memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Adakah peraturan pada saat itu memberi perpuluhan? Tidak ada. Tidak ada. Dan perpuluhan itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi itu nanti merupakan ketetapan setelah bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, dan berjalan sampai ke Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, dan itu yang pertama. Laut batu yang pertama dihancurkan, Musa naik lagi
40 hari, 40 malam yang kedua, baru segala peraturan itu itulah diterima oleh Musa. Maka perpuluhan itu ditetapkan di Gunung Sinai. Kita baca Bilangan pasal 18, ini adalah sesudah Musa turun dari gunung. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, ini ayat 6 ya. Pasal 18 ayat 6. Dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu didapat oleh Musa sewaktu dia naik ke atas gunung. Sekarang ayat 20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Ini perkataan kepada siapa? Kepada Lewi. Ya. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusaka untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi ini kalau kita perhatikan dari Musa, Abraham memberi persepuluhan kepada Imam Melkisedek, dan nanti bangsa Israel ada di Mesir berapa tahun? 430 tahun. 30 tahun dalam kejayaan dari Yusuf, 400 tahun dalam tindasan. Nah, lalu mereka oleh domba Paskah yang luar biasa, Raja Firaun menyuruh mereka keluar. Bangsa Mesir menyuruh mereka keluar dan memberikan apa saja yang mereka butuhkan asal mereka cepat keluar. Nah, ini luar biasa saudaraku ya. Baru mereka diarahkan ke laut kosong sehingga Raja Firaun berpikir mereka keliru, salah, bodoh. Ya kan? Dikejar. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, kedangkan tongkatmu, angkat tongkatmu, arahkan ke laut. Maka laut menjadi kering. Mereka jalan. Kalau orang Mesir itu mulai mengejar dari belakang, bangsa Israel ditutup oleh tiang awan pada siang hari, tiang awan pada tiang api pada malam hari. Iya benar. Ya. Jadi mereka ini bangsa Mesir tidak bisa menjamah orang Israel sampai mereka semua keluar. Dan kalau mereka sudah keluar, Tuhan angkat itu yang menutup air, dan Raja Mesir ataupun tentaranya semuanya binasa pada saat itu. Bangsa Israel terus berjalan dan Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, ini baru dapat peraturan. Jadi ini sekitar paling sedikit kurang lebihnya 500 tahun. Karena Abraham sewaktu memberikan perpuluhan itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan Musa di atas gunung itu sekitar 500 tahun lagi, sehingga sekitar 1500 sebelum Masehi. Jadi Abraham sudah melihat ke depan selama 500 tahun. Bisa menangkap? Bisa mengerti ya? Enggak disuruh pun dia sudah memberi.
nggak ada pun peraturan, dia sudah mengerti. Nah, ini hebatnya. Tapi banyak orang sudah jelas-jelas pun mengerti, tapi karena tidak ada arah kepada ketaatan itu, dia tidak berbuat apa-apa. Ini saudara-saudaraku yang banyak, kekristenan di akhir zaman. Sehingga mereka tidak keberkatan. Bila kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan berbuat hal-hal yang ajaib. Yang tidak timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu Tuhan perbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah? Karena roh Allah ada dalam kita. Bagaimana orang bisa menyelidik hati Tuhan? Dari yang bisa. Tapi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, pasti mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan bagi kita untuk mengalami ketaatan. Ini saudara-saudaraku. Jadi 500 tahun sebelumnya Abraham sudah merasakan. Wah, ini yang luar biasa. Saudara-saudaraku, kita juga mengerti ini kalau nggak ada roh Tuhan, nggak terbuka begini. Tapi karena kita ada roh Tuhan, kita bisa mengerti juga iman Abraham yang sangat terberkati. Kalau kita baca itu tadi dari Roma pasal 4 itu, dari Abraham lah orang-orang percaya, kita ini semua. Kita disebut juga keturunan dari Abraham. Jadi yang terberkati itu adalah dari Abraham. Bukan dari Adam, bukan dari Nuh, bukan dari siapa-siapa. Tapi Tuhan panggil Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, banyaknya. Ini saudaraku, kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Abraham itu mengerti kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Dan Abraham itu bukan asal orang percaya, tapi dia adalah memiliki ketaatan. Ini saudaraku. Dan ketaatan ini nanti berkembang. Bagi Abraham, kalau apa yang dia berikan itu 10 dari semuanya itu enteng saudaraku. Tapi nanti suatu waktu ditingkatkan lagi oleh Tuhan. Emang saudaraku, ini bukti ketaatan ini harus sampai nyata. Apa peningkatannya? Abraham, persembahkanlah anakmu. Kalau dia dari awalnya belum taat, nggak mungkin saudaraku. Orang sekolah aja nggak bisa loncat dari SD langsung SMA, mana ada gitu saudaraku. Tapi kalau dia pinter ngajar mahasiswa, itu namanya bisa. Tapi kalau dalam sekolahnya itu harus meningkat saudaraku. Ya, jadi kita di dalam Tuhan, perjalanan rohani ini harus mulai dari awal taat. Nah kalau ibadah saja nggak taat, bagaimana yang lain nanti? Nggak mungkin, susah saudaraku. Makanya kalau sudah mulai taat ibadah, ini permulaan perkembangan. Haleluya saudaraku. Baru nanti yang lain-lain nambah. Sehingga kita menyanyi hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Ini saudaraku, kalau kita ibadah saja belum bisa.
Bagaimana bertambah indahnya. Lupa kali, saudaraku. Ya, jadi orang sekolah aja kalau nggak rajin sekolah lupa pelajarannya. Nanti ya lama-lama nggak bisa mengikuti, dah bosan dah, berhenti aja katanya kan. Begitu saudaraku. Jadi kita mari berjuang, usahakan maksimal bersekutu dengan Tuhan. Jadi inilah yang kita sudah perhatikan bagaimana kemajuan dari perjalanan Abraham. Saudaraku, dalam perjanjian baru saya melihat kita tidak diarahkan lagi ke surga. Ya. Itu sebabnya orang yang mati dalam Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah ini, kalau orang-orang yang mati dalam Tuhan, Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-16, Lazarus. Tadi saya ngomong apa? Lukas 16 ya. Ya udah dilihat deh biar nggak salah. Lukas 16. Lukas pasal yang ke-16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi saudaraku, orang yang melakukan firman Tuhan itu bukan berkurang berkatnya, tidak. Semakin kita nyata mengasihi Tuhan, bergumul, taat, pasti semakin berkatnya melimpah, saudaraku. Jadi ini pangkuan Abraham ini tingkatan dari Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12, Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, bapa dari segala orang. Dia percayalah, begitulah ya. Atau mau baca. Tolong. Ya, mulai 1 ya. Kejadian 12 mulai ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari tanah saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi saudara-saudaraku, Lukas 16 ayat 22 ini lanjutan dari berkat Abraham. Nah, luar biasa saudaraku. Berkat Tuhan tidak akan berhenti-henti bagi orang yang mengasihi Dia dan yang taat kepadanya. Dan berkat itu semakin meningkat dan semakin bertambah-tambah. Mana orang berpikir bahwa kekekalan itu ada di dalam pangkuan Abraham? Tidak ada orang yang berpikir. Tapi karena tingkatan itu harus senantiasa ada, maka saudara-saudaraku, kita lihat Lukas pasal 16 ini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini bukan sementara lagi ini. Kekekalan tidak akan bisa lagi dikalahkan oleh kesulitan, oleh kemiskinan, oleh apapun. Tapi dia sudah kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita jangan tanggung-tanggung, saudaraku. Harus berani tegas. Ikut Tuhan. Jangan, kalau bahasa Batak, danggol-danggol sisilon. Jangan suam-suam kuku. Ya, harus tegas. Karena kalau suam-suam kuku, ya nggak bisa, saudaraku.
Apalagi kalau kerja di bagian ya teknologi berat, kalau tanggung-tanggung, kita yang nanti akan ditimpa. Tapi kalau angkat, nanti kita bisa pindahin dia kemana saja. Nggak boleh tanggung-tanggung, saudara. Harus segenap tenaga. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap semuanya. Pada dulu Matius 22 itu ayat 37, biar kita baca saudara. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, jiwa, dan dengan segenap akal budimu. akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Iya, jadi semuanya saudaraku ya. Jadi kita jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Haleluya. Berani. Nanti berkatnya saudaraku terus. Nggak ada berkat yang mundur saudaraku. Terus. Lihat berkat Abraham. Aku akan menjadikan engkau bangsa besar. Aku terus. Sampai nanti terakhir. Kekekalan itu disebut pangkuan Abraham. Itu lanjutannya saudara-saudaraku. Tuhan itu apa yang tidak timbul dalam hati. Kan tadi kita sudah baca 1 Korintus 2 mulai 9 sampai 10 dan selanjutnya. Ya, kalau kita bisa mengerti kehendak Tuhan, itu biasanya kita baca sampai berapa itu? 1 Korintus 2, 17 ya. Itu satu pasal sampai selesai. Jadi mengerti kehendak Tuhan, menyelidiki kehendak Tuhan dengan Roh Allah. Kita sudah lihat tadi pengertian. Abraham belum ada peraturan tentang perpuluhan, tapi dia sudah melakukan itu. Kenapa dia bisa melakukan itu? Dia mengerti kehendak Tuhan. 500 tahun ke depan, dia sudah mengerti kehendak Tuhan. Dari mana itu dia tahu? Ada Roh Tuhan dalam dirinya. Ini saudaraku. Jadi kita ini berani melakukan firman Tuhan. Semakin berani, tidak ada satu orang pun yang menderita dalam arti rugi kalau melakukan kehendak Tuhan. Senantiasa pasti akan semakin terberkati. Sebabnya, saudara-saudaraku, mari kita pasrah saat ini. Hendaklah kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.